Tekad bulat melahirkan perbuatan yang nyata. Darussalam menuju kepada pencapaian cita-cita. Kalimat Presiden Soekarno ini terukir rapi di Tugu Darussalam yang letaknya sekitar 9 km dari Desa Lamnehen, Aceh Besar, tempat di mana Nasrullah Idris lahir dan dibesarkan. Meskipun Nasrullah tidak pernah mengetahui tentang kalimat ini sebelumnya, akan tetapi tekad bulatnya yang luar biasa terlihat dalam aksinya yang nyata, sehingga ia berhasil mencapai cita-cita. Sejak kecil Nasrullah selalu menyebutkan bahwa cita-citanya ingin menjadi seorang doktor, seseorang yang lulus dari pendidikan program S3. Dan bagi orang-orang di sekitarnya saat itu, keinginan ini barangkali hanyalah sebuah ilusi, mengingat Nasrullah tinggal di desa dengan status ekonomi yang relatif memprihatinkan. Nasrullah lahir di Lamnehen, Bung Cala, Aceh Besar 3 Juli 1976 sebagai anak kelima dari pasangan Idris bin Arif dan Ainul Mardiah binti Ibrahim. Nasrullah memulai sekolah di kampungnya Min dan SMP Bung Cala, Aceh Besar, lalu melanjutkan ke STM Negeri 1 Banda Aceh. Tahun 1994 Nasrullah mendaftar di jurusan Fisika Universitas Syah Kuala. Perjalanan pendidikan Nasrullah tidaklah mudah, karena secara finansial, keluarganya termasuk keluarga yang relatif sederhana. Dan orang tua Nasrullah sangat kesulitan untuk membiayai kuliah anak-anak mereka. Namun, tekad kuat Nasrullah membuatnya tetap semangat untuk berusaha apa saja selama masih halal dan sesuai dengan norma. Itulah sebabnya setahun setelah memulai kuliah, Nasrullah mendaftar sebagai teknisi di Universitas Syah Kuala. Dan qadarullah, ia ditempatkan di jurusan Fisika Fakultas MIPA, di mana ia juga berstatus sebagai mahasiswa. Maka saat itu Nasrullah sering sekali malah harus berganti baju seragam PNS-nya terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang kuliah sebagai mahasiswa. Meskipun menjadi teknisi, cita-cita Nasrullah untuk menjadi dokter tetap terjaga. Maka setelah ia menamatkan kuliah S1-nya, ia mencoba untuk mendaftar pada program beasiswa karya siswa S2 BPPS Dikti di program studi Optoelektronika dan Aplikasi Laser Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Meskipun saat itu beragam komentar negatif muncul dari beberapa teman sejawatnya, namun ia tetap berhasil mendapatkannya. Dan selama program S2-nya, Nasrullah terus mencari kemungkinan untuk melanjutkan studi untuk S3. Dan benar saja, setahun setelah lulus S2, tepatnya tahun 2002, ia diterima sebagai mahasiswa doktoral di program studi Fiber Amenity Engineering, University of Fukui, Jepang, dengan beasiswa Mombu Kagakusho. Tidak cukup sampai di situ, Nasrullah bahkan sempat beraktivitas sebagai postdoctoral fellow di University of Fukui, Jepang dalam tahun 2005 hingga tahun 2007. Dan kemudian ia juga melanjutkan postdoktoralnya ke Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development atau INEA, Roma, Italia. Dengan sederet prestasi akademiknya ini, maka tidak ada alasan untuk Universitas Syah Kuala untuk tidak mengalihkan tupoksi Nasrullah dari hanya sebagai teknisi menjadi seorang dosen tetap di jurusan Fisika Fakultas MIPA. Dan kepercayaan yang diberikan oleh universitas ini dibalas oleh Nasrullah dengan pengabdian seutuhnya dan prestasi yang mengharumkan nama institusi ini di pentas keilmuan dunia. Berbagai jabatan penting pernah diemban oleh Nasrullah, mulai dari kepala laboratorium hingga ketua jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Syah Kuala. Di bidang riset, Nasrullah telah melahirkan lebih dari 80-an hasil riset dalam bentuk jurnal, prosiding seminar, dan sebagainya. Nasrullah bahkan tercatat sejak tahun 2002 hingga 2020 sebagai dosen dengan H-Index Scopus tertinggi di Universitas Syah Kuala. Dan tahun 2014 dia dimasukkan dalam daftar sosok panutan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dibuat oleh Profesor Hendra, Matematika Fakultas MIPA ITB Bandung. Setelahnya tahun 2016 ia dimasukkan dalam buku Kekuatan 50 Institusi Ilmiah Indonesia sebagai salah satu penulis produktif di institusinya. Nasrullah bukan hanya sekedar fokus pada riset keilmuannya, tapi juga pada hal-hal yang berbentuk sosial. Saat tsunami menghantam Aceh, ia mengkoordinatori pengumpulan dana untuk Aceh dari Jepang dan berhasil mengumpulkan hampir 200 juta rupiah. Tidak hanya sampai di situ, ia juga menggalang bantuan jangka panjang
untuk Aceh. Dan salah satunya adalah dengan menginisiasi pembentukan kerjasama akademik resmi MOU antara University of Fukui, Jepang dengan Universitas Syah Kuala, yang kemudian memberi kesempatan kepada banyak mahasiswa dan dosen Universitas Syah Kuala mendapatkan beasiswa Mombu Kagakusho melalui skema U2U dan kerjasama riset hingga sekarang. Tidak hanya itu, Nasrullah juga bersama sang istri Dr. Syarifah Sri Mulyasya MSI juga fokus untuk membina keluarga mereka menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 anak mereka yang diberi nama dengan nama-nama mulia, Ibrahim, Fatimah, Yusuf, dan Maryam, tentu sangat bersyukur karena Allah menakdirkan Nasrullah menjadi ayah mereka. Dan sekali lagi, kisah Nasrullah mengingatkan kita bahwa tekad bulat dan aksi yang nyata dibarengi dengan doa akan membawa kita kepada cita-cita. Dan hari ini Nasrullah yang ayahnya hanya berhasil duduk di SD kelas 3, tapi ia sekolah hingga S3, bahkan berhasil mencapai gelar profesor di Universitas Syah Kuala.